Assalamualaikum, nama saya Adam Syagah Prismala. Saya berasal dari Universitas IKIP Siliwangi. Di sini akan melakukan UAS, UAS Pendidikan Kewarganegaraan. Ingin mewawancarai Ibu. Izin ya Bu, wawancaranya direkam. Ya. Kalau untuk yang pertanyaan pertamanya, boleh Ibu memperkenalkan diri secara singkat? Perkenalkan, nama saya Iwin Komala, jabatan sebagai Ketua RW 12 Desa Galanggang, Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Batu Jajar. Bagaimana pandangan Ibu tentang kondisi masyarakat di lingkungan ini saat ini? Kondisinya ya lumayan baik, diajak bergotong royong bisa gitu ya. Terus kerjasama dalam pembangunan apapun maulah gitu diajak, ya baiklah. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Ibu warga di sini cukup aktif dalam kegiatan sosial atau politik seperti pemilu atau musyawarah warga? Untuk warga RW 12 cukup aktif, termasuk kayak pemilu gitu. Kan di warga RW 12 banyak yang jadi apa itu namanya, KPS, TPE, anggota TPS-nya. Ya. Terus dalam namanya apa? Tadi apa? Itu ya politik, terus apa lagi? Politik musyawarah warga. Nah, musyawarah juga antusias sih, kayak musyawarah untuk bagaimana agar warga RW 12 itu untuk lebih maju ke depannya gitu. Berarti antusias. Iya, antusias. Untuk selanjutnya, apa masalah terbesar yang menurut Ibu berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan di lingkungan ini? Misalnya intoleransi, hoaks, apatisme, atau tidak taat aturan. Ya, di RW 12 itu memang sih dalam segi pendidikan masih banyak yang lulusan SD, jadi tidak terlalu ke pendidikan tuh tidak terlalu apa ya, jadi yang punya gelar sarjana itu paling beberapa orang. Jadi masih pendidikan tuh masih kurang sebenarnya di RW 12 itu. Terus Masalah menurut Ibu yang keterkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan, misalnya ada yang kurang taat. Nah, itu juga dalam peraturan, misalkan emang sih kadang-kadang namanya juga warga ada yang susah dibilangin, kayak misalkan kayak buang sampah juga kan sudah ada tempat-tempatnya gitu, tapi tetap gitulah kadang kalau ke jalanan keliling tuh masih banyak sampah berserakan gitu. Terus ya ada ininya juga sih di warga RW 12 itu kadang warganya itu jadi harus apa ya, kurang menyadari kayak hal-hal yang misalkan contoh harus apa ya namanya, Jadi sadar diri gitu. jadi kadang-kadang suka ya banyak yang kurang taat peraturan juga sih sebenarnya benar. Jadi kayak harus anak-anak juga misalkan disuruh ini ya kebanyakan ya gitu melanggar gitu. Ya begitu. Apakah masyarakat di sini memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara? Bisa Ibu berikan contohnya juga? Iya, di sini sih kan per bulan tuh ada iuran sampah ya. Oh, ya. Alhamdulillah sih kalau warga RW 12 itu semuanya kalau untuk iuran mau gitu ya. Kalau misalkan ditarik itu, ya mungkin ada beberapa orang yang tidak mau ikutan, ya itu malah namun juga manusia nggak bisa dipaksa. Tapi sejauh ini warga RW 12 itu kayak untuk iuran sampah gitu ya itu masih mau, kayak untuk pelit iuran warga masih bisa gitu keliling diambil itu mau gitu, nggak menolak gitu.
Oh, berarti rata-rata masih bisa memahami kewajibannya. Ya bisa. Mayoritas bisa lah ya. Ada beberapa yang itulah, kebanyakan yang bisa. Untuk dampak dan persepsinya, apa dampak dari permasalahan tersebut terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari? Yang tadi kan ada yang kurang taat gitu. Dampaknya jadi bagaimana? Ya dampaknya ya contohnya gini, misalkan kayak sebenarnya gini ya, kayak misalkan di sampah itu kan kadang udah ada edaran dipilah-pilah gitu, satu organik dan anorganik. Nah, tapi warganya masih kadang masih nggak nurut gitu, jadi masih disatuin gitu. Nah dampaknya ya kadang di tempat pembuangan sampah itu udah menumpuk, karena mau ngebakar sampah itu kan harus dipilah-pilah dulu. Nah jadi kadang yang bagian ngebakar sampah juga males, kadang sampahnya itu jadi campur gitu. Ya itu sih negatifnya juga sih, kadang kan harusnya dipilah-pilah kalau sampah itu kan biar kita mengolahnya enak gitu kan, bakarnya. Jadi kadang pernah juga kan kayak tempat pembuangan sampah itu sampai membunuh. Nah itu efeknya nggak ditarik lah sampah dari rumah warga karena udah penuh, karena warganya nggak nurut. Kalau disuruh pilah-pilah itu kan susah, jadi kalau disatuin kehujanan kan jadi basah semua gitulah. Itu sih ada dampaknya. Oh begitu. Terus bagaimana respons atau sikap warga dan pihak berwenang terhadap masalah tersebut? Ada respon terus? Ya respon apa? Respon warga dan pihak berwenang. Ya ada sih, kayak Karang Taruna kan terus menggalakkan agar warga itu disiplin, kayak membuang sampah itu dipilah-pilah gitu ya. Ya kita terus aja namanya itu menginfokan gitu agar warga tuh ya itu suruh memilah-milah sampahnya itu, agar kita tuh kan tidak sampai dampaknya kayak kemarin juga kan kayak sampah nggak ditarik itu kan melapung kemana-mana, itu kan negatifnya dampaknya kayak gitu. Ya kita terus saja berusaha untuk menyadarkan warga agar mau mulai dari rumah sendiri untuk memilah-milah sampah. Jadi jangan disatuin gitu, yang sampah kering sama yang basah, biar lancar aja gitu. Jadi berarti masih saling toleransi? Ya masih adalah kalau jadi kita masih saling mengingatkan, walaupun kadang ya namanya warga kan susah dibilangin juga gitu, tapi ya kita terus aja menghimbau para warga agar ya maulah memulai untuk namanya punya inisiatif itikat baik untuk memilah-milah sampah itu. Untuk solusi dan harapannya, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Ya tadi ya kan bisa saling toleransi. Ya mungkin solusi untuk sementara ini ya kita kebetulan kan di RW 12 itu kita berkolaborasi lah ya. Kita bekerjasama dengan RW 11, RW 19 punya TPA sendiri, pembuangan sampah sendiri. Nah kita tadi kan saling toleransi. Kan yang pertanyaannya tuh mengatasi masalah tersebut, solusinya harapannya? Oh ya harapannya ya harapan kami ya sebagai mungkin bukan ini ya, harapan kami sebagai ketua RW agar masyarakat itu ya bisa sadar diri gitu, maksudnya agar untuk memilah-milah sampah ya, supaya ya kita itu udah enak ya punya pembuangan sendiri gitu, tapi ya tetap aja kalau masyarakat tidak disiplin kan tetap aja gitu menghambat. Nah harapannya ya mudah-mudahan nanti mungkin bisa dibantu sama pihak wewenang di atas juga untuk ke warga terjun gitu, kayak sosialisasi tentang masalah ini. Oh gitu. Terus untuk selanjutnya, apakah sudah ada program atau kegiatan masyarakat yang berupaya membentuk karakter kewarganegaraan? Jika ada, bagaimana efektivitasnya? Ya untuk saat ini sih masih wacana kita mau mendirikan kayak bank sampah gitu ya. Jadi di tiap
beberapa blok rumah gitu kita bikin bank sampah. Jadi nanti biar lebih meringankan gitu kerja tukang sampah yang keliling. Jadi udah dipilah-pilah gitu. Ada bank sampah itu untuk saat ini sih baru itu aja sih, belum ada ini lagi gitu. Oh iya, iya. Terus untuk pertanyaan yang terakhir, apa harapan Ibu terhadap generasi muda terkait kewarganegaraan? Ya harapannya terutama ke generasi muda ya. Ya. Generasi muda itu juga kayak karang taruna gitu kan, mau terjun ke masyarakat untuk menghimbau atau mengajak masyarakat untuk berperilaku bersama, mungkin hidup sehat. Terus kayak apa? Melakukan hal-hal yang benar gitu. Jadi pemuda-pemuda itu harus mau terjun ke masyarakat, mau membantu aparat kayak RT, RW gitu, mau membantu mensosialisasikan kayak pembuangan sampah ke tempatnya, kayak pemilah-milahan sampah, ataupun perilaku hidup apa ya, sehat gitu anak-anak gitu, jangan sampai keluyuran malam kayak gitu. Jadi ya maunya sih anak muda di RW 12 ini mau berpartisipasi untuk membantu kami sebagai ya ketua RW gitu di sini untuk ya mensosialisasikan hal-hal yang baik kepada warga, terutama kepada anak-anak remaja gitu yang ya namanya anak remaja kan susah gitu kalau diajak inilah, apalagi zaman sekarang udah namanya apa itu gadget gitu ya, teknologi sudah ini, jadi udah susah untuk ini gitu menghindarinya gitu. Iya. Oh, berarti kalau saya simpulkan, berarti kondisi masyarakat di lingkungan ini tuh cukup positif ya. Cukup Ya, positif. cukup positif. Terus kegiatannya juga cukup aktif. Kan tadi jadi harus saling toleransi juga kan. Setiap warga saling toleransi. Terus tadi juga ada program ingin membangun bank sampah. Oh, Untuk memilah-milah sampah gitu, organik dan anorganik. berarti cukup positif ya Bu? Ya sih sebenarnya ya cukup positif sih ya ke Walaupun tadi juga ada ya yang adalah paling beberapa gitu yang warga namanya juga warga kan gak semua ini, tapi cukup positif sih selama ini karena masih banyak warga yang ya karena di kita kan ada iuran sampah per bulan itu, jadi mereka mau bayar gitu. Jadi kita cukup positif lah warga RW 12 tidak ini. Terus kita kan punya TPA sendiri juga, jadi tidak begitu bingung gitu kayak buang sampah. Jadi tinggal mungkin iniin kesadaran warga aja untuk memilah-milah sampahnya itu aja, biar untuk lebih efektif, lebih baik gitu. Oh, berarti sudah sih ini wawancaranya sudah berada di ujung. Terima kasih ya Bu atas jawaban yang diberikan. Jadi mohon maaf juga kalau misalnya ada kekurang nyamanan juga misalnya. Terima kasih ya Bu. Ya sama-sama.